Pagi buta di desa, udara segar embun bercahaya, bak intan alami yang dianugerahkan Sang Pencipta. Tahukah kamu, setiap pagi di saat kita masih menikmati teh hangat di rumah, para petani di desa sudah mulai berangkat ke sawah untuk menggarap sawah mereka. Melihat setiap jerih payah yang mereka lakukan, membawa segudang harapan, kelak jejak keringat membuahkan hasil. Senyuman mereka, bahagia mereka, di saat padi sudah menguning dengan bulir-bulir indah yang bergelantungan. Sejak mentari mulai menampakkan diri, para petani sudah berkeringat. Mereka mulai membajak sawah. Ada yang masih manual menggunakan kerbau. Ada pula yang sudah menggunakan mesin modern seperti traktor. Mereka, para petani tidak pernah menghitung berapa tetes keringat yang terjatuh dari tubuh yang kelelahan. Hanya satu tujuan mereka, bagaimana tanah ini, sawah ini, bisa menghasilkan padi dengan kualitas baik. Setelah sawah selesai dibajak, para petani mulai menanam benih. Proses ini dinamakan tandur, yaitu menanam benih padi yang sudah dewasa dan siap ditanam, di mana perlu beberapa hari atau bahkan minggu dari mulai penaburan bulir padi yang biasa disebut pabinihan hingga menjadi benih dewasa yang siap ditanam. Ini cukup memakan proses yang cukup lama. Dalam proses tandur atau menanam benih padi, terjadi simbiosis oportunistik, yaitu di mana sesuatu terikat karena kebutuhan yang sama, yaitu yang punya sawah membutuhkan pekerja untuk membantu menanam benih padi, dan sebagian lain membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang. Di sini terjadi simbiosis oportunistik, di mana terjadi pemberdayaan masyarakat sekitar untuk bekerja, yaitu bertandur dengan mendapatkan upah, dan yang punya sawah bisa mempercepat pekerjaannya. Setelah beberapa minggu, benih sudah mulai beranjak dewasa, dan para petani mulai melakukan perawatan dan pemeliharaan, di antaranya dengan memberikan pupuk alami atau melakukan penyemprotan untuk memastikan tidak ada hama yang dapat mengganggu pertumbuhan benih tadi. Tidak sampai di situ, bahkan ketika padi sudah mulai berbuah dan menghasilkan bulir, perjuangan para petani belum selesai. Setiap hari, mereka masih harus tetap mengawasi tanaman padinya untuk memastikan padi mereka tidak diserang oleh hama darat dan udara seperti tikus dan burung yang suka mencuri bulir padi mereka. Ini adalah proses yang sangat melelahkan bagi petani, di mana para petani dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mereka harus menunggui dan mengawasi tanaman mereka dari serangan hama, utamanya burung yang menjadi habitat alami di tempat tersebut. Proses ini yang biasa mereka sebut tunggu manuk, atau menjaga padi dari serangan burung yang suka memakan bulir padi yang masih muda. Karena bulir padi yang masih muda sangat rentan dari serangan hama, utamanya burung. Setelah melewati tahapan dan proses yang begitu panjang, akhirnya momen yang dinanti selama berbulan-bulan telah sampai. Bulir padi yang kuning kini telah matang dan siap untuk dipanen. Namun, lagi-lagi, ini belum selesai. Keringat mereka masih harus menetes. Kelelahan mereka masih terus dirasakan. Di sisi lain, ada yang lagi asik bersantap nasi hangat di atas meja, tinggal punya uang dan membelinya. Terkadang ada nasi yang dibuang saat mereka kekenyangan. Ironis memang. Proses selanjutnya disebut dibuat. Dibuat yaitu proses panen padi yang dilakukan secara tradisional dengan mengetam padi satu persatu, menggunakan sebuah alat bernama etem, yaitu semacam alat, seperti pisau kecil yang didesain khusus secara turun-temurun, khususnya di wilayah Jawa Barat. Ada juga yang menyebutnya ani-ani, untuk di sebagian wilayah Pulau Jawa.
Di sebagian wilayah, ada juga yang memanen padi menggunakan teknik arit. Jika cara pertama adalah dengan cara mengetam menggunakan etem, teknik arit yaitu cara memanen padi menggunakan sebilah sabit kecil, memotong padi beserta tangkainya, yang kemudian para petani memukulkannya ke batu atau papan kayu sebagai cara untuk memisahkan bulir padi dari sabutnya. Tangkai-tangkai padi yang sudah tidak ada bulir padinya biasanya dibuat untuk pakan ternak seperti sapi. Ini merupakan ekosistem ekonomi yang luar biasa, sehingga semua hasil panen bisa dimanfaatkan kembali. Seperti halnya membajak sawah, yang dahulu masih tradisional menggunakan kerbau atau sapi, dan perlahan beralih ke mesin traktor. Saat ini proses pemisahan bulir padi juga sudah mulai menggunakan mesin pemilah modern, sehingga proses pemilahan bulir padi bisa lebih cepat. Namun, untuk sebagian wilayah, para petani masih belum bisa merasakannya. Dikarenakan mungkin sebagian petani masih banyak keterbatasan finansial untuk membelinya. Sahabatku yang budiman, dimanapun kalian berada. Dari sini kita bisa belajar bagaimana jerih payah para petani ataupun orang tua kita yang dengan susah payah, banting tulang, bermandikan keringat bahkan air mata hanya demi dapat menghidangkan sepiring nasi buat kita makan. Kita bersyukur hari ini masih bisa makan nasi yang enak, karena di luar sana mungkin masih ada saudara-saudara kita yang masih kesulitan untuk mendapatkannya, apalagi menikmatinya. Untuk itu, di saat kita makan, ingatlah bahwa di sana ada hasil jerih payah, ada keringat yang menetes, rasa lelah, kesabaran, serta harapan dari setiap bulir nasi yang kita makan. Bahkan mungkin selama ini kita tidak pernah tahu, atau bahkan tidak pernah mau tahu dari mana nasi-nasi enak itu berasal. Namun satu hal yang pasti, nasi-nasi itu berasal bukan dari atas beton, namun dari sebuah tanah yang berlumpur, yang ditanam bercampur keringat semangat, bercampur perjuangan, bercampur rasa lelah tanpa keluh, dan satu hal yang pasti, di setiap bulirnya, senantiasa ada doa yang terus mengalir sebagai permintaan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan share dan like videonya, serta untuk mendukung pengembangan video edukasi seperti ini. Kalian jangan lupa subscribe channelnya. Sekecil apapun dukungan kalian, itu akan sangat membantu untuk kami, supaya kami bisa membuat kembali video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendukung video ini. Sampai berjumpa kembali dalam video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus para petani Indonesia. Tayo kapalang angkat kapalang siapa panjangnya yo ayo luput kurang ke tengah ayo luput kurang ke